Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ardia Paramita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1B. Jadi saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Sebagai calon pendidik, kita bisa mendalami teori ini untuk kepentingan pembelajaran di masa depan. Langsung saja ke materinya. Materi yang saya akan bahas adalah taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibuat pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom untuk mempromosikan bentuk pemikiran yang lebih tinggi dalam pendidikan, seperti menganalisis dan mengevaluasi konsep, prosedur, proses, dan prinsip daripada hanya mengingat fakta. Ini paling penting digunakan saat merancang tujuan pembelajaran, dan kegiatan instruksional. Bloom dan teman-temannya mengidentifikasikan 3 domain kegiatan pendidikan atau pembelajaran. 1. Domain kognitif merupakan keterampilan mental. 2. Ranah psikomotor merupakan keterampilan manual atau fisik. 3. Ranah afektif pertumbuhan pada perasaan atau bidang emosi. Rumusan, tujuan pembelajaran merupakan salah satu unsur dari program pelatihan. Tujuan pembelajaran, suatu program pelatihan akan mempengaruhi materi, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Seperti halnya setiap orang tidak bisa menjadi ahli dalam segala bidang, demikian pula merumuskan tujuan pembelajaran. Tidak semua tujuan pembelajaran harus mempunyai level tertinggi untuk membantu merumuskannya. Salah satu model yang dapat digunakan dengan hal ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan, Benjamin Bloom, kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Ralph Waldo dan pakar ahli kognitif lainnya. Hasil revisi ini dikenal dengan taksonomi Bloom yang direvisi. Lauren Anderson, mantan murid Bloom, dan David Cardwell mengunjungi kembali domain kognitif pada pertengahan tahun 90-an dan membuat beberapa perubahan. Memungkinkan 3 yang paling menonjol adalah 1. Mengubah nama dalam 6 tingkatan dari kata benda menjadi kata kerja. 2. Menata ulang mereka. 3. Membuat matriks dimensi, proses kognitif, dan pengetahuan. B. Domain taksonomi Bloom dibagi menjadi 3. Domain kognitif, domain ranah psikomotorik, ranah, dan ketiga ranah afektif. 1. Domain kognitif. Domain kognitif dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu domain kognitif asli. Meliputi 1. Pengetahuan mencakup kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah. 2. Pemahaman meliputi kemampuan demonstrasi fakta dan gagasan. 3. Menerapkan meliputi kemampuan menerapkan ide, prosedur, metode, rumus, dan teori. 4. Analisis meliputi dan memecah informasi yang masuk untuk mengidentifikasikan atau membedakan pola hubungan yang ada. Poin yang kelima, sintetis, berkaitan dengan menjelaskan struktur atau pola skenario yang sebelumnya tidak terlihat. 6. Evaluasi adalah proses berpikir tinggi di mana seseorang mampu memberikan penilaian yang terhadap solusi, ide, metodologi, dan lain-lain. Untuk yang kedua, domain kognitif baru atau revisi. Yang pertama, memahami mengonstruksi makna dari pesan lisan. Yang kedua, menerapkan dan melaksanakan atau menggunakan prosedur. Yang ketiga, menganalisis, memecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Yang keempat, mengevaluasi, membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar melalui pengecekan dan kritik. Yang kelima, menciptakan, menyusun unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang koheren atau fungsional. 2. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor ada 7 level domain diantaranya. A. Organization, mencipta pola gerak baru agar sesuai dengan situasi tertentu atau masalah tertentu. Yang B. Adaptasi keterampilan dikembangkan dengan baik dan individu dapat memodifikasi pola gerak agar sesuai dengan persyaratan khusus. Yang C.
Complex overt response. Penampilan terambil dari tindakan motorik yang melibatkan pola gerakan yang kompleks. Untuk yang D, mekanisme, ini adalah tahapan perantara dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Yang E, tanggapan yang dipandu. Untuk yang F, mengatur kesiapan atau untuk tindakan. Untuk yang G, persepsi atau kesadaran, kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik untuk memandu aktivitas motorik. Untuk yang ketiga, domain efektif. Ada 5 tingkatan utama terdaftar dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. A. Menerima fenomena kesadaran kesediaan untuk mendengar. B. Menanggapi fenomena. C. Menilai. Diletakkan pada seseorang pada objek fenomena atau perilaku tertentu. Yang D. Pengorganisasian. Nilai-nilai ke dalam prioritas dengan menginteraksikan nilai-nilai yang berbeda. Untuk yang E. Internalisasi nilai atau karakteristik. Poin yang C, keuntungan dan kerugian taksonomi Bloom. Keuntungan dan kerugian taksonomi Bloom meliput keuntungannya yaitu A. Sebuah pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom lebih menitikberatkan pada kemampuan. B. Dengan taksonomi Bloom, guru dapat mengontrol dan menyesuaikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan proses evaluasi dengan mudah. Yang C, taksonomi Bloom dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran atau sistem. Untuk yang D, taksonomi Bloom memberikan strategi yang efektif secara universal untuk membuat semua jenis konten memberikan pembelajaran. Kerugian taksonomi Bloom. Yang pertama, dengan adanya proses berpikir tingkat rendah, guru cenderung mengabaikan proses berpikir tingkat rendah dan berlomba-lomba untuk mengejar tingkat atas. Yang B, penjelasan taksonomi Bloom menunjukkan bahwa semakin ke atas, proses berpikir semakin kompleks dan ada proses dari masing-masing proses yang berdiri sendiri. Yang C, tidak konsisten dengan sifat hierarki taksonomi. Yang D, karena tidak konsistenan, hierarki juga dapat tumpang tindih antara kategori proses kegiatan kata kerja operasional yang menggambarkan proses berpikir berbeda di setiap institusi, tergantung bagaimana mereka melihat setiap tingkatan proses berpikir. Untuk yang D, implementasi pengembangan taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran. Yang pertama, domain kognitif. Level-level ini meliputi A. Tingkat mengingat yang memiliki bentuk operasional, mengidentifikasi, menyebut, dan memilih akurasi. Yang B, memahami dengan bentuk operasional, meringkas, menyimpulkan, dan menafsirkan. Yang C, menerapkan dengan bentuk operasional, membuktikan. Untuk yang D, menganalisis dengan bentuk operasional, menunjukkan hubungan sebab akibat. Untuk yang E, evaluasi dengan bentuk operasional, bukti, uji, dan lengkapi. Untuk yang F, buat dengan perencanaan, bentuk operasional, dan spesifikasi keahlian bangunan. Poin yang kedua, domain psikomotorik. Level tersebut antara lain A. Persepsi bentuk operasional. Ini meliputi mengidentifikasikan, membedakan, dan menghubungkan. Untuk yang B. Atur. Tindakan ini meliputi mempersiapkan hingga memulai reaksi. Untuk yang C. Within respond. Respon ini terdiri dari meniru dan mencoba trial error. Untuk yang D. Mekanismenya, kemampuan tersebut antara lain mendemonstrasikan, bermain, menyusun, membongkar, dan memasang. Untuk yang E, reaksi lebih kompleks, kemampuan tersebut antara lain membedakan, mempersiapkan, dan menghubungkan. Untuk yang F, adaptasi. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk memodifikasi pola gerak sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Kemampuan ini meliputi adaptasi, penataan ulang, membuat variasi. Untuk yang G, origination. Kemampuan ini menunjukkan pola gerak baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Kemampuan tersebut meliputi merancang, membuat, mengatur. Poin ketiga, domain afektif. Domain afektif, urutan levelnya meliputi
A. Menerima fenomena. Kemampuan untuk menerima dan memperhatikan gejala rangsangan tertentu dari luar diri sendiri. Untuk yang B. Menanggapi fenomena tersebut. Kemampuan ini menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Untuk yang C. Menilai, meyakini, berarti kesediaan untuk menerima suatu sistem proses pemahaman tertentu. Untuk yang D. Organisasi. Penerapan kerja ini meliputi kemampuan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Untuk yang E, internalisasi nilai. Pada level ini, individu telah memiliki sistem selalu menyelaraskan perilakunya dengan sistem lain yang diyakini sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan sebagai tambahan, langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Tentukan kompetensi belajar yang ingin dicapai. 3. Menentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi belajar. Meliputi ranah kognitif, domain psikomotor, dan domain afektif. Poin yang keempat, gunakan kata kerja kunci yang tepat untuk menjelaskan kedalaman instruksi dalam materi, baik mengenai tujuan program pelatihan, kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian. Teman-teman semua, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai taksonomi Bloom. Sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir di sini. Saya harap pembahasan ini akan bermanfaat ke depannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.